Bapak Ibu, kawan-kawan, kita lanjutkan kembali diskusi tentang Koperasi Desa Merah Putih. Dalam hal ini contoh praktik usahanya ya. Beberapa kali kita mengikuti proses musdes pendirian Koperasi Desa Merah Putih. Itu banyak peserta yang terlintas di dalam pemikirannya adalah memutar uang untuk simpan pinjam, sehingga yang muncul di pemikiran peserta lain itu juga nggak jauh-jauh tentang muter uang, tapi pada prinsipnya disampaikan beberapa kali oleh Pak Menko Pangan, Pak Menteri Koperasi, Pak Menteri Desa, bahwa tujuan pendirian Koperasi Desa Merah Putih ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan potensi ekonomi yang ada di masyarakat, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat berkaitan dengan kebutuhan ekonomi. Nah, ini saya membuat sebuah contoh usaha yang sebenarnya ini jarang ya terakomodir di sebagai bagian dari kegiatan usaha, kecuali para pebisnis madu. Nah, ini yang saya maksud adalah madu liar yang biasa kita temukan di sarangnya di perumahan masyarakat. Nah, koperasi itu bisa memberikan ruang jual beli madu, penitipan madu dari anggota. Kondisi lapangan yang ada di sekitar kita itu kan sebagian masyarakat itu memiliki lebah madu liar yang jumlahnya sedikit. Karena sedikit akhirnya didiamkan di rumah atau bahkan tidak diambil dari sarang, sehingga madunya itu dijual kalau ada orang tanya atau ada orang yang mencari. Kemudian kondisi yang kedua itu, masyarakat masih awam berjualan di market online, padahal sebagian besar kita para konsumen itu yang khususnya warga perkotaan ya, itu yang senang terhadap madu atau yang memahami tentang manfaat madu itu mencarinya dari pasar online. Kalau tidak begitu dia pergi ke apotek. Sementara masyarakat kita itu kalau jualan online itu masih kurang adaptif di lingkungan saya. Tidak tahu kalau di lingkungan Bapak Ibu ternyata sudah sangat familiar. Kemudian kondisi yang ketiga itu, masyarakat tidak terbiasa menawarkan madunya sebagai barang dagang pada pihak potensial, misalnya kepada apotek atau kepada pihak yang produksi jamu atau sebagainya. Ya, karena tadi jumlahnya sedikit dan itu jarang rutin ya. Madu itu kan 3-6 bulan baru panen satu kali. Tapi kalau kita collecting dari banyak masyarakat, dari anggota yang menjadi anggota koperasi, masyarakat yang jadi anggota koperasi itu tentu kan banyak. Karena kalau satu orang itu menghasilkan satu botol, ya tentu dia mau memasarkan, dia mau menawarkan itu kan enggan. Tapi kalau kita collecting misalnya ada 50 anggota kita koperasi yang dari masyarakat kita itu ada 50, kan tentu 50 botol. Kita menawarkan ke pihak ketiga, kita jualan ke marketplace itu pun sangat yakin kan begitu. Beda kalau kita hanya satu orang kemudian marketplace, ya satu kali itu laku, kalau ditanya berikutnya lagi kan tidak ada. Nah, solusinya adalah di koperasi kita, Kopdes MP itu membuka ruang usaha dengan judul peternakan lainnya pada akte pendirian sebagai salah satu usaha yang dijalankan. Nah, di sini di draft contoh akte pendirian pada lampiran surat Menteri Koperasi itu kan untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, koperasi melakukan kegiatan usaha antara lain, ini sebagian disebutkan di sini ya. Sebagian yang sama tadi disebutkan di konten saya yang sebelumnya. Nah, di bawahnya di sini ditambah. Kita ajukan ditambah, yaitu kode 0149 peternakan lainnya. Subgolongan ini mencakup pembibitan dan budidaya hewan semi domestik atau hewan lainnya
seperti burung onta dan emu, serangga dan kelinci dan hewan berbulu, produksi kulit bulu, reptil atau kulit burung dari peternakan atau pertanian, pengoperasian peternakan cacing, bekicot dan keong darat, pembibitan dan budidaya ulat sutra, produksi kepompong ulat sutra, pengoperasian peternakan lebah dan produksi madu dan lilin tawon lebah. Nah, ini akan membuka ruang bahwa kita dapat melakukan usaha jual beli madu. Bahkan kita bisa beternak lebahnya. Pembibitan dan budidaya hewan peliharaan kecuali ikan, karena kode akun KBLI-nya beda. Seperti kucing dan anjing, burung seperti parkit, hamster, dan hewan peliharaan lainnya. Dan budidaya, pembibitan macam-macam hewan lainnya. Nah, konsepnya bagaimana? Konsepnya begini. Madu hasil ternak lebah masyarakat anggota kita, anggota koperasinya jumlahnya sedikit tadi, itu bisa dibeli oleh koperasi atau dititipkan atau ditampung di toko koperasi. Kalau misalnya ada 25 orang, mereka kita kasih tahu kita bisa menampung di sini, kita bisa bekerja sama, lalu koperasi bisa menawarkan ke apotek, market online, atau ke pihak produksi jamu. Atau jika si anggota masyarakat menemukan pembeli dari warga masyarakat biasa misalnya, maka warga itu dapat mengambil kembali madunya yang semula dititipkan di koperasi. Karena pada prinsipnya koperasi ini kan dari anggota untuk anggota. Jadi kita diatur yang mudah-mudah saja. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita meningkatkan atau memberdayakan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari potensi-potensi yang ada, potensi-potensi yang kecil. Di dalam bidang pertanian juga begitu. Masyarakat kita itu kan banyak yang punya serai, banyak yang punya kencur, tanaman-tanaman ini ya, tanaman-tanaman tradisional. Tapi jumlahnya kan tidak banyak karena hanya di pekarangan. Tapi kalau kita mendapatkan dari sekian banyak anggota, lalu kita collecting jadi satu, itu bisa menjadi komoditas tematik di desa tersebut yang barangnya dapat kita perdagangkan di koperasi desa Merah Putih. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita dorong kepada semua koperasi desa Merah Putih, sehingga kerangka berpikir terhadap pembentukan dan pendirian koperasi desa Merah Putih tahun 2025 ini ruangnya semakin terbuka luas. Kerangka berpikirnya tidak hanya pada persoalan simpan pinjam uang dan hanya memutar uang kepada anggota, tapi bagaimana mendayagunakan segala potensi, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi suatu barang sehingga hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di berikutnya akan kita bahas lain yang orientasinya itu hal-hal sederhana yang dapat kita kelola. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat.